Ya, mulai. Wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengadakan atau melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Insya Allah pada malam ini saya membahas tentang lanjutan dari tema yang kemarin, yaitu terkait urgensi ilmu tahrij hadis berkaitan dengan fikih. Kemarin sudah dijelaskan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan mengangkat tangan ketika berwudu. Insya Allah pada tema yang kedua sekarang berkaitan dengan viralnya hadis-hadis yang berkaitan dengan Ramadan. Dan lebih uniknya hadis ini sudah berkaitan dengan Ramadan, juga berkaitan dengan wabah COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Hadis ini menerangkan tentang apabila Ramadan atau pertengahan Ramadan terjadi pada hari Jumat. Jadi ketika pertengahan Ramadan terjadi pada hari Jumat, maka kata Rasulullah akan terjadi huru-hara. Selain terjadi huru-hara itu, maka akan banyaknya pembantaian, banyaknya pembunuhan. Setiap manusia akan terpisah, kata Rasulullah. Ya seperti sekarang adanya social distancing kan akan terpisah. Jadi cocok sekali itu hadis. Nah kemudian lebih dari itu, semua orang akan terjatuh, baik itu terjatuh di dalam kondisi kesehatan maupun di dalam ekonomi. Nah ini apabila terjadi pertengahan bulan Ramadan itu hari Jumat, dan baru kemarin tahun 2019 itu terjadi kan, tahun 2019 itu hari Jumat atau pertengahan Ramadan bertepatan dengan hari Jumat. Dan sekarang menurut hisab itu satu Ramadan menurut yang lain itu bertepatan pada tanggal 24 April sekarang. Hanya Persis bertepatan dengan atau Persis menetapkan tanggal 25. Nah, nanti terjadi perbedaan antara Persis dengan pemerintah. Nanti ditetapkan di akhir nanti. Biasanya apakah Persis mengikuti atau tidak, nanti itu ada kajian. Hanya kalau kita mengacu kepada tanggal 24 pada bulan Ramadan, tanggal 24 April berarti pas tanggal 15 atau pertengahan bulan Ramadan sekarang, nah bertepatan pada hari Jumat sesuai dengan hadis ini. Tapi ketika tanggal 25 berarti hari Sabtu, berarti pertengahan Ramadan hari Sabtu kan, selamat gitu, bukan hari Jumat gitu. Nah, kita langsung kepada kajian pokok. Saya akan menampilkan hadis yang sudah saya tahqiq, hadis yang saya maksud. Berikut hadis yang saya temukan. Akan terjadi huru-hara jika tanggal 15 Ramadan pada hari Jumat atau pertengahan bulan Ramadan pada hari Jumat. Setelah ditahrij, saya menemukan di dalam dua kitab
Kitab yang pertama itu ada di dalam kitab Syekh Nuaim bin Hamad dalam kitabnya yang bernama Kitabul Fitan yang ditahqiq oleh Syekh Sumer Amin Zuhairi. Jadi Dr. Sumer Amin Zuhairi itu salah satu ulama favorit Ana sendiri. Beliau sangat hebat sekali dalam penahqiqan sebuah hadisnya. Nah, di dalam kitab Al-Fitan Nuaim bin Hamad juz ke-1 halaman 228 nomor hadis 638. Di sini disebutkan dengan sanad yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, "Idza kanat sayhatun," apabila mendengar suara yang sangat keras, fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Apabila mendengar suara yang dahsyat pada bulan Ramadan, fa innahu yakunu ma'matun fi Syawal, maka akan terjadi ma'matun fi Syawal, huru hara pada bulan Syawal. Huru hara pada bulan Syawal. Jadi ketika mendengar suara yang dahsyat pada bulan Ramadan, maka kata Rasulullah akan terjadi huru hara pada bulan Syawal. Wa tamyizul qabail, kata Rasulullah, wa tamyizul qabail, tamyiz, berpisahnya, al-qabail, qabilah-qabilah atau kelompok-kelompok manusia akan terpisah pada waktu itu. Nah, ini kan social distancing berarti kan. Jadi akan terjadi perpisahan sosial atau perpisahan antara qabilah atau perpisahan antara manusia fi Dzulqa'dah, pada bulan Dzulqa'dah. Kemudian kata Rasulullah, watus faku ad-dima, maka akan terjadi pertumpahan darah pada waktu itu. Nah, sekarang kan kita sudah mengetahui pertumpahan darah di sini, banyaknya pembunuhan, banyaknya begal, banyaknya pembantaian dan sebagainya. Hal ini kita ketahui waktu pembantaian umat Islam di mana-mana, di Rohingya, di Uyghur atau di India dan yang lainnya. Di sini Rasulullah menyebutkan watus fikud dima, akan terjadinya pertumpahan darah fi Zulhijjah, pada bulan Zulhijjah, wal Muharram, dan pada bulan Muharram. Wamal Muharram, kata Rasulullah, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan dilakukan pada bulan Muharram? Yaquluha salasan, Rasulullah menyebutkan sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan terhadap sabdanya, hayhata, hayhata, tuh sayang sekali, yuqtalun nasu fiha, pada saat itu manusia saling membunuh, banyaknya pembunuhan pada saat itu. Hajron, di sini pembunuhan yang di mana pada saat itu umat sangat kacau balau sekali, kata Rasulullah. Sudah banyaknya pembunuhan, banyaknya pembantaian. Harjan. Suasana kondisi umat manusia pada saat itu harjan. Sangat kacau balau sekali pada saat itu. Kulna, kami, para sahabat bertanya, wa masoihah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kapan terjadi suara yang sangat dahsyat itu? Qala, kata Rasulullah, haddatun fi nisfi Ramadhan lailata Jum'ah. Kata Rasulullah, itu semua akan terjadi apabila pertengahan Ramadan terjadi pada malam Jumat. Nah, itu. Ikhwatul iman rahimakumullah, di sini jadi semua kejadian-kejadian yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW itu akan terjadi pada pertengahan bulan Ramadan, ketika pertengahan bulan Ramadan itu bertepatan dengan hari Jumat. Coba lihat sekarang. Sekarang pemerintah menetapkan
24 April itu merupakan tanggal 1 Ramadan. Berarti tanggal 15 bulan Ramadan, pertengahan bulan Ramadan itu bertepatan dengan hari Jumat. Dengan begitu, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sangat benar, berarti dengan adanya kondisi saat ini. Banyaknya pembantaian, banyaknya pembunuhan, banyaknya pada hari ini terjadi social distancing. Kemudian Allah menurunkan wabah, dengan wabah virus corona ini menyebabkan semua manusia tidak bisa bersatu, tapi berpisah satu sama lain. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ketika suara yang dahsyat itu keluar, yaitu akan terjadi apabila pertengahan Ramadan pada hari Jumat, fatakunu hajjatun tuqidun naim. Pada saat itu, kata Rasulullah SAW, akan membangunkan orang-orang yang sedang tidur. Kenapa? Sebab kagetnya pada suara yang sangat keras tersebut. Wanuqidul qaim. Kemudian nuqid di sini ada yang menerjemahkan jatuhnya al-qaim, orang yang sedang berdiri. Ada yang memberikan penafsiran wanuqidul qaim di sini maknanya adalah akan kekurangannya. Jadi orang yang tadinya sehat akan menjadi sakit, orang yang tadi ekonominya stabil akan menjadi menurun. Dan hal ini sangat cocok zaman sekarang, kan, di mana jangankan orang lain, para ustadz dan yang lainnya pun, ya, di mana mendapatkan untuk menafkahi keluarga dengan hasil dari jamaah misalkan, atau seseorang yang memiliki pendapatan hanya pendapatan dari sehari-hari. Sekarang adanya lockdown, adanya social distancing, sehingga penghasilan sehari-hari tidak didapati, maka otomatis ekonomi pun jatuh. Di sini sesuai dengan ungkapan Rasulullah, watuqidul qaim. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadisnya, melanjutkan di dalam hadisnya, watukhrijul awatiq min hudurihinna. Kemudian kata Rasulullah SAW, maka pada saat itu akan keluarnya semua perempuan dari kamar-kamarnya. Fi lailatul Jum'ah, yang akan terjadi pada malam Jumat. Fi sanatin, pada tahun itu kata Rasulullah, kasiratiz zalazil, akan banyaknya gempa bumi. Kemarin kan terjadi ya gempa bumi. Nah, jadi banyaknya gempa bumi. Nah, kata Rasulullah SAW di sini tipsnya, kata Rasulullah, fa idza shallaitumul fajr, apabila kalian sudah melaksanakan sholat subuh, min yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, kata Rasulullah, fadkhulu buyutakum, maka masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. Jangan sampai ada di antara kalian yang keluar rumah. Jangan sampai setelah kalian sholat subuh pada pertengahan bulan Ramadan hari Jumat, fadkhulu buyutakum, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. Masuk. Waghliqu abwabakum, kata Rasulullah, kuncilah pintu-pintu kalian. Masuk ke rumah, kuncilah pintu-pintu kalian. Kemudian wasuddu kuwakum, kemudian tutuplah rapat-rapat kuwakum, jendela-jendela rumah kalian. Wadisiru, nah, di sini kalimatnya disiru, mungkin bukan disiru ya mungkin, tapi wadassiru anfusakum, maka selimutilah diri-diri kalian. Masuklah kalian ke rumah, kemudian kuncilah pintu kalian, selimutilah diri-diri kalian, wasuddu adzanakum, tutuplah telinga-telinga kalian. Nah, ini tips dari Rasulullah ketika pertengahan bulan Ramadan terjadi pada hari Jumat. Kemudian Rasulullah SAW mengungkapkan, meneruskan dalam hadisnya, faida hasantum bis-sayhati fakhirru lillahi sujada. Kata Rasulullah, faida hasastum, apabila kalian merasakan bis-sayhati, adanya getaran-getaran atau adanya suara-suara yang keras tersebut pada hari Jumat pertengahan bulan Ramadan, kata Rasulullah, fakhirru lillahi sujadan, banyak ya
lakukanlah sujud. Menyungkurlah kalian kepada Allah dalam keadaan bersujud. Tinggalkan semua pekerjaan yang lain. Tinggalkan pekerjaan-pekerjaan yang dapat melenakan kalian. Fakhiru lillahi sujadan. Tersungkurlah engkau. Bersujudlah engkau kepada Allah. Waqulu, kemudian kalian ucapkanlah di dalam doa kalian. Subhanal Kudus. Subhanal Kudus. Rabbunal Kudus. Fa'idha man fa'ala dzalika, kata Rasulullah, maka sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang melakukan hal tersebut, berdoa, kemudian maksudnya siapa saja di antara kalian yang sudah salat subuh masuk ke rumah, pintu dikunci, jendela ditutup, kemudian kalian berselimut, kemudian kalian berdoa kepada Allah, kata Rasulullah, siapa saja di antara kalian yang melakukan hal tersebut, naja, kalian akan selamat. Wa man lam yaf'al, maka barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut, dalika hal tersebut, halaka, kata Rasulullah, kalian akan celaka. Ikhwata iman rahimakumullah. Ini hadisnya sangat seram sekali kan. Begitu seramnya hadis ini sehingga banyak sekali para ustadz dan para dai dan yang lainnya, mereka melakukan khutbah dengan hadis-hadis yang demikian. Kemudian hadis ini menerangkan bahwa tentang terjadinya huru-hara yang amat dahsyat pada saat itu, ketika terjadi pada hari atau pertengahan Ramadan pada hari Jumat. Bisa kita rasakan terjadinya banjir, terjadinya kalau dalam teks yang lain itu pembunuhan, kemudian terjadinya social distancing, kemudian jatuhnya ekonomi, kemudian terjadinya huru-hara, wabah, dan sebagainya. Ini disebabkan apabila pertengahan bulan Ramadan terjadi pada hari Jumat. Kemudian ikhwati iman rahimakumullah, pertanyaannya, pada Ramadan sekarang, insya Allah, kalau pemerintah menetapkan tanggal 24, berarti 1 Ramadan pada hari Jumat. Dan baru sekarang terjadi Ramadan pada hari Jumat, kalau tidak salah. Dan pertengahan bulan Ramadan bertepatan dengan hari Jumat. Berarti, apa yang diprediksikan oleh Rasulullah tadi, benar. Nah, itu sangat bahaya bagi kita. Kemudian, pertanyaannya, apakah hadis tersebut sahih? Nah, itu yang akan kita kaji. Apakah hadis tersebut sahih? Kalau sahih berarti sangat menyeramkan sekali. Tapi kalau doib, ini kan berkaitan dengan akidah. Sahih atau doib? Nah, itu harus kita teliti. Dengan begitu, izinkan saya untuk membahas sedikit permasalahan-permasalahan tentang sanad hadis ini. Jadi, kalau ustadz-ustadz yang sudah menerangkan hadis-hadis ini, kemudian misalkan hasil penelitiannya doib, saya mohon maaf itu kan, karena hadisnya doib dan tidak boleh diceramkan lagi. Nah, dari pemaparan tadi, di sini ada 2 kitab yang saya temukan. Yang pertama dari Kitabul Fitan, yang kedua dari Musnad Asy-Syashi. Musnad Asy-Syashi, karya Abu Sa'id Al-Hisam Ibnu Kulayb bin Surayj bin Maqil Asy-Syashi Al-Bin Katsir. Beliau wafat tahun 335 Hijriah. Yang ditahqiq oleh Dr. Mahfud Rahman Zainuddin. Di sini dengan sanad yang berbeda. Sedikit ada perbedaan sanadnya. Kemudian, kalau kita membuat bagan sanad, bisa dilihat seperti ini. Ini sanadnya. Nah, ini sanadnya. Ini sanadnya. Ini kita bisa lihat. Syajarah al-Isnad. Silakan, ikhwatu iman rahimakumullah, lihat. Di sini banyak sekali zona merahnya. Jadi, zona merah itu bukan berkaitan dengan yang sudah banyak atau banyak orang yang sudah positif sehingga tempat tersebut ditetapkan menjadi zona merah.
bukan hanya di dalam permasalahan virus atau wabah, tapi di dalam sanad pun sengaja saya buat dengan zona merah. Di sini ada keunikan dari kitab Al-Fitan Nu'aim bin Hamad. Di sini lihat dari zona kuning, Sabit bin Aslam menerima hadis dari Al-Haris Al-Hamdani dari Abdullah. Nah, ini kalau ada Abdullah di dalam sanad atau sahabat berarti itu biasanya Abdullah bin Mas'ud. Al-Haris Al-Hamdani menerima hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menerima hadis dari Nabi. Tapi kalau melihat Musnad Asy-Syafi'i, nah Musnad Asy-Syafi'i itu menerima dari Ishaq bin Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim menerima dari Ahmad bin Hasan. Ahmad bin Hasan menerima dari Nu'aim bin Hamad. Nah, ini sama. Jadi, kalau Nu'aim bin Hamad pun meriwayatkan di dalam kitabnya bernama Al-Fitan An-Nu'aim. Muridnya pun meriwayatkan hadis dari Nu'aim bin Hamad. Nah, ke atasnya sama, ke atasnya. Nu'aim bin Hamad menerima hadis dari Abu Umar. Abu Umar menerima hadis dari Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah menerima dari Abdul Wahab bin Husain. Abdul Wahab bin Husain menerima hadis dari Muhammad bin Sabit. Muhammad bin Sabit menerima dari ayahnya Sabit bin Aslam. Nah, di sini keunikannya. Sabit bin Aslam dalam jalur Musnad Asy-Syafi'i tidak menyebutkan Al-Haris Al-Hamdani. Tapi langsung beliau, Sabit bin Aslam, langsung menerima hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi menghilangkan satu rawi, yaitu Al-Haris Al-Hamdani. Jadi ada dua versi hadis ini. Nah, kemudian setelah melihat mentahrij hadis, kemudian setelah ditahrij, dibuat bagan seperti ini akan terlihat. Jadi Sabit bin Aslam di sini ada yang menerima dari Al-Haris Al-Hamdani, tapi di dalam sanadnya Musnad Asy-Syafi'i di sana disebutkan Sabit bin Aslam langsung menerima dari Abdullah. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Coba kita lihat langsung jarah ta'dilnya. Jarah ta'dilnya saya ambil langsung dari kitab Tahzibul Kamal. Yang pertama, Al-Haris Al-Hamdani. Beliau adalah muttahim bil kadzib, tertuduh pendusta. Di dalam ilmu jarah ta'dil nanti ada perbedaan antara kualitas rawi yang disebut dengan kadzab dan muttahim bil kadzib. Itu ada perbedaan. Nah, di sini baik muttaham atau muttahim tertuduh dusta atau dusta, kedua-duanya sama memiliki derajat yang sangat berat sekali di dalam permasalahan hadis. Sehingga hadis tersebut sudah tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dicatat, dan tidak bisa diapapun bungkus uang ke Citarum. Nah, ini. Jadi Al-Haris Al-Hamdani muttahim bil kadzib. Kemudian Sabit bin Aslam itu seorang rawi yang sikoh. Kalau tidak salah itu Sabit As-Suwaidi kalau tidak salah. Sabit bin Aslam atau Sabit As-Suwaidi dari Kufah kalau tidak salah. Abdullah bin Mas'ud dari Madinah. Itu meskipun berbeda tempat itu, tapi sudah terjadi hubungan antara guru dan murid sebenarnya sudah ada antara beda-beda tempat pun. Nah, di sini disebutkan Sabit bin Aslam sikoh, hanya Muhammad bin Sabit Al-Bunani. Jadi bapaknya sikoh, anaknya gimana? Fihi nazar. Gitu. Jadi ada nanti bapaknya sikoh, anaknya doib. Ada juga anaknya sikoh, bapaknya doib. Ada juga anaknya sikoh, bapaknya majhul. Ada nanti. Bapaknya sikoh, anaknya majhul. Nanti ada, itu sudah tidak asing kalau di dalam bicara ta'dil dan di dalam ilmu sanad. Nah, di sini Muhammad bin Sabit Al-Bunani kata Imam Al-Bukhari fihi nazar. Wa marrah di dalam tempat yang lain Imam Al-Bukhari berkata lahu ajaib. Muhammad bin Sabit Al-Bunani memiliki hadis-hadis yang ajaib, ajib, yang aneh, gitu kan, kata Imam Bukhari. Iman rahimakumullah. Kalau kita melihat jarah ta'dil Imam Bukhari ketika Imam Al-Bukhari memiliki
jarah atau memberikan jarah fi nazar, harus diteliti lagi. Kalau kita tahlil semua hadisnya, hadis dari rawi yang diterima dari atau dari rawi yang diberi jarah fi nazar, maka semuanya itu akan terlihat ada masalah di dalam sanadnya. Maka dengan itu Imam Al-Bukhari menetapkan terhadap rawi yang mana Imam Al-Bukhari tetapkan fi nazar, kata Imam Bukhari, rawi tersebut tidak bisa dijadikan hujah dan rawi tersebut tidak bisa dijadikan syawahid atau mutabi, gugur semuanya. Itu ketika Imam Bukhari menetapkan fi nazar. Kemudian yang zona merah, Abdul Wahhab bin Husain. Majhul Ain, wah berat lagi. Majhul Ain. Itu muridnya satu, cuma Ibnu Lahiyah. Nah, bagi peneliti hadis yang selanjutnya Ibnu Lahiyah itu sudah tidak asing. Oh iya Ibnu Lahiyah pasti akan berkata seperti itu, sebab tidak asing lagi. Nah, dhaiful hadis. Kenapa dhaiful hadis? Sebab Ibnu Lahiyah pada dasarnya rawi yang saduq. Rawinya hasan sebenarnya. Hanya ketika kitab-kitabnya terbakar, jadi kitab-kitab terbakar, maka dia menjadi mukhtalid syadidan, itu kan menjadi ikhtilat yang sangat atau keliru yang sangat parah sekali, sehingga para ulama tidak meriwayatkan lagi dari Ibnu Lahiyah. Bahkan ada yang mengatakan makruh hadis-hadis dari Ibnu Lahiyah harus ditinggalkan kecuali muridnya Abadillah. Jadi Abdullah ya kan. Ketika muridnya Abdullah menerima dari Ibnu Lahiyah, itu pasti Ibnu Lahiyah dalam keadaan hasan, dalam keadaan baik-baik saja. Kan? Kenapa? Sebab Abadillah ini murid-muridnya yang bernama Abadillah ketika menerima hadis dari Ibnu Lahiyah dalam keadaan saduq, pasti dalam keadaan sikoh, gitu kan. Nah, ketika Ibnu Lahiyah diriwayatkan oleh rawi yang bukan bernama Abadillah, berarti Ibnu Lahiyah dalam keadaan ikhtilat syadid, jadi mukhtalid yang sangat keras sekali. Contohnya seperti kita saja, kita itu dobat, atau Ibnu Lahiyah itu dobatnya dobat kitab. Ketika kitabnya terbakar, tidak ada kitabnya, maka statusnya menjadi makruh atau statusnya menjadi ditinggalkan. Sama dengan kita pun dobat syamilah. Ketika HP kita atau laptop kita mati, otomatis syamilah pun kan tidak ada. Berarti kedudukan kita yang tadinya bin ausakin nas, itu kan orang yang paling sikoh misalkan, sebab ada syamilah. Mati lampu misalkan, laptop tidak nyala, syamilah tidak bisa dinyalakan, maka status kita matruk ditinggalkan, kan? Status kita menjadi ikhtilat, ya sama. Nah, seperti itu. Iman rahimakumullah, hadis seperti ini, jadi ini sangat kronis sekali. Jadi derajat atau status keadaan sanad seperti ini, saya bayangkan seperti seseorang yang mengendap kompilasi penyakit. Sudah positif corona, misalkan, ibaratnya begitu. Dia memiliki penyakit jantung yang sangat parah, stroke juga, kemudian penyakit-penyakit yang lain, kompilasi semua penyakit. Di sini kan Al-Haris, Al-Hamdani, Mutahim bin Qadir, Muhammad bin Sabit, Abdul Wahhab bin Husain, Ibnu Lahiyah, dan sebagainya. Jadi ditambah hadis ini tafarud, kemudian ada rawi yang Mutahim bin Qadir. Kalau para penjarah yang lain menyatakan kadib, itu kan kadzab, orang pendusta. Dengan begitu, hadis ini ditetapkan hadis tentang huru hara atau hadis tentang apabila pertengahan Ramadan pada hari Jumat bertepatan dengan hari Jumat akan terjadi huru hara yang amat dahsyat, akan terjadi misalkan akan terjadi turunnya ekonomi, akan terjadi social distancing, akan terjadi suara yang sangat keras, akan terjadi banyaknya pembantaian dan pembunuhan. Ini bisa ditetapkan hadisnya maudhu ternyata. Jadi tidak benar. Jadi tidak benar. Nah, seperti hadis yang sudah saya jelaskan di sini, bahwa apabila pertengahan bulan Ramadan akan terjadi suara pertengahan Ramadan pada hari Jumat akan terjadi suara yang sangat keras, kemudian
wa tamyizul qabail, akan terjadi social distancing atau kabilah-kabilah akan terpisah, kemudian akan terjadi pertumpahan darah, akan terjadi pula pembunuhan-pembunuhan dan yang lainnya. Ternyata kedudukannya hadisnya adalah hadis maudhu dan kita tidak boleh berhujah dengan hadis tersebut. Dan saya memohon maaf pada para ustadz yang sudah menerangkan hadis ini. Saya mohon maaf sekali untuk menjelaskan bahwa hadis ini bukan bersumber dari Rasul. Bukan bersumber dari Rasul. Sebab hadis ini maudhu. Hadis ini bukan bersumber dari Rasul. Ada ancaman dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang berkata, malam akul, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata, menyadarkan perkataan itu kepadaku, kata Rasul. Padahal aku tidak mengucapkannya, kata Rasulullah. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang tersebut layak menduduki api neraka. Jadi hati-hati kita berbicara, mendasarkan pembicaraan kita didasarkan atau disadarkan kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak mengucapkan hal tersebut. Kata Rasulullah, layak baginya menempati api neraka. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kesimpulan dari penelitian hadis ini bahwa akan terjadi kekacauan, akan terjadi huru-hara yang amat dahsyat apabila pertengahan bulan Ramadan bertepatan dengan hari Jumat. Hadisnya sangat dhaif. Bahkan para ulama yang lain menyatakan lebih keras lagi, hadisnya maudhu, haram untuk dijadikan keyakinan sebagai akidah. Jadi terjadinya virus corona atau terjadinya wabah, terjadinya keadaan kita seperti ini, misalkan turun down dan sebagainya, itu tidak ada kaitannya dengan pertengahan bulan Ramadan bertepatan dengan hari Jumat. Tidak ada kaitannya. Dengan begitu, ikhwatul iman rahimakumullah, hadis ini dhaif dan terkait terjadinya wabah yang terjadi zaman sekarang, sekali lagi tidak ada kaitannya. Tapi ketika terjadinya ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa wabah seperti ini, maka Rasulullah SAW sering sekali memberikan anjuran doa kepada kita. Di antara doa yang Rasulullah SAW anjurkan yaitu Allahumma jannibni min munkarati akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku. Allahumma ya Allah, Allahumma jannibni, ya Allah jauhkanlah aku. Allahumma jannibni, ya Allah jauhkanlah aku. Min munkaratil akhlaq, dari akhlak-akhlak yang mungkar. Wal a'mali, dan dari amal-amal yang mungkar. Wal ahwa'i, dan dari hawa nafsu yang mungkar. Wal adwa'i, dan dari penyakit-penyakit. Nah, doa ini senantiasa oleh Rasulullah SAW ucapkan dan diajarkan kepada kita. Ikhwatul iman rahimakumullah, itu kiranya yang bisa disampaikan. Jadi kesimpulannya, hadis huru-hara, hadis akan terjadi bencana yang amat besar apabila pertengahan bulan Ramadan bertepatan pada hari Jumat. Hadisnya maudhu dan tidak lagi bisa diamalkan. Kemudian terjadinya wabah virus sekarang tidak ada kaitannya dengan pertengahan bulan Ramadan terjadi pada hari Jumat. Itu kiranya yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah 2 hari ke depan kita akan lanjut lagi kajian-kajian live streaming via Zoom, live di FB dan di YouTube. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesehatan dan memberikan kepada kita semua kelapangan rezeki juga umumnya untuk semua kaum muslimin diselamatkan dari virus yang berbahaya ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Akhirul kalam, aqulu wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.